Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok RPL 101 akan menjelaskan tentang tema dan aplikasi perancangan aplikasi pembukuan keuangan ekonomi. Langsung saja. Jadi di kelompok ini terdiri anggotanya antara lain Malik Bayu Haji, Muhammad Azam Al-Fauzi, Niken Setiawati, Novia Rizka Aulia, dan Rika Syafira. Langsung saja ke materinya. Bab 1, identifikasi masalah yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Malik Bayu Haji. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Malik Bayu Haji, saya akan menjelaskan tentang bab 1 identifikasi masalah yang kami buat. Jadi di subbab 1 ada identifikasi masalah. Di permasalahannya sendiri, UMKM yang berada di bawah itu belum mempunyai pencatatan hasil penjualannya. Jikapun ada, itu hanya dicatat melalui buku, seperti itu. Lalu deskripsi sistem atau aplikasi yang kami buat adalah sebagai berikut. Aplikasi yang kami buat ini akan berjalan di platform Android dengan fungsi pencatatan, pemasukan dan pengeluaran atau biasa disebut transaksi, sebuah UMKM atau badan usaha, yang dimana akan ada juga jenis pemasukan atau pengeluarannya. Lalu yang ketiga ada kegunaan sistem. Di kegunaan sistem ini, jadi aplikasi ini akan mempermudah pembuatan laporan keuangan. Yang kedua itu, laporan keuangannya lebih mudah untuk ditinjau kembali atau melihat laporan keuangan di bulan sebelumnya, seperti itu. Jadi di kemampuan sistem bisa untuk mencatat dari awal pembukuan sampai akhir pembukuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan bulannya. Lalu dapat digunakan di mana saja karena berjalan di platform Android, sehingga tidak memerlukan laptop ataupun komputer, seperti itu. Lalu target penggunanya adalah seluruh pelaku usaha yang memerlukan pembuatan laporan keuangan pada administrasi badan usaha mereka atau UMKM mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk saat ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Malik Bayu Haji. Langsung saja, bab 2, di sini analisis sistem yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Azam Al-Fauzi. Langsung saja, Saudara, kami persilakan. Ya, terima kasih buat Niken Setiawati yang telah menjadi moderator dalam kelompok kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi literatur atau literatur review. Nah, dalam halaman pertama di sini itu menjelaskan tentang Android. Menurut Teguh Arifianto, Android merupakan perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Nah, sedangkan menurut Hermawan, Android merupakan OS atau operasi sistem mobile yang tumbuh dengan OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, iPhone OS, Seiban, dan masih banyak lagi. Nah, karakteristik Android. Yang pertama itu terbuka. Android dibangun untuk benar-benar terbuka, sehingga membutuhkan aplikasi dapat memanggil salah satu fungsi inti. Ponsel sebagai membuat panggilan, mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. Yang kedua, semua aplikasi dibuat sama. Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon dan aplikasi pihak ketiga atau three-party application. Yang keempat, memecahkan hambatan pada aplikasi. Android memecahkan hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan inovatif. Yang selanjutnya, pembangunan aplikasi yang cepat dan mudah. Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk menggunakan aplikasi yang sangat baik. Nah, yaitu selanjutnya itu Android Software Developer Kit atau SDK.
Android SDK adalah tool API atau aplikasi programming interface yang diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan pada pemrograman Java. Selanjutnya, Android Developer Tools atau ADT yang lebih dikenal plugin Eclipse. Plugin ini yang membuat Eclipse dapat membuat proyek yang berbasis Android. Selanjutnya, Android Virtual Device atau AFD. AFD yang merupakan emulator untuk menjalankan program aplikasi Android yang kita buat. AFD ini nantinya yang kita jadikan sebagai tempat tes dan menjalankan aplikasi Android yang kita buat. AFD berjalan di virtual machine Eclipse. Dalam pengembangan aplikasi Android, biasanya pada pengembangan atau Android developer Android menggunakan Eclipse sebagai Integrated Development Environment atau IDE. IDE merupakan program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Nah, yang selanjutnya Java. Menurut Abdul Qadir, Java adalah pemrograman serbaguna yang dapat digunakan untuk membuat suatu program. Sedangkan menurut Ishak Ricciardo, Java merupakan teknologi di mana teknologi tersebut mencakup Java dan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks dan aturan pemrogram sendiri yang mencakup Java sebagai platform di mana teknologi ini memiliki virtual machine dan library yang diperlukan untuk menulis dan menjalankan program yang ditulis dengan bahasa programan Java. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu kebutuhan prioritas, yaitu mampu menyimpan data transaksi dari awal hingga akhir. Yang kedua, mampu mengklasifikasi laporan keuangan berdasarkan bulan atau jenis transaksi. Metode pembuatan. Metode yang digunakan adalah agile, mengingat waktu yang diberikan cukup singkat, dan metode ini jika diimplementasikan hanya membutuhkan waktu singkat. Selanjutnya, batasan aplikasi. Aplikasi ini hanya membuat laporan keuangan. Jadi, dalam proyek kali ini, kita hanya membuat laporan keuangan, kapan keuangan masuk dan kapan keuangannya keluar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Langsung saja saya kembalikan kepada Niken Setiawati. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Azam Al-Fauzi. Selanjutnya itu pembahasan ketiga, bab 3, yaitu analisis kebutuhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Novia Rizka Aulia. Kepada Saudari, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai analisis kebutuhan yang terdapat di bab 3. Analisis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan data. Kebutuhan untuk penyimpanan datanya hanya untuk mencatat transaksi yang pernah terjadi dan mencatat ID dan password saat pertama dibuat. Kemudian kebutuhan fungsional. Usernya hanya satu, yakni admin saja, yang dimana admin dapat login, dapat menambah transaksi, dapat melihat daftar transaksi, dan admin dapat logout. Kebutuhan yang ketiga ada kebutuhan non-fungsional. Bagaimana atau hardware atau device seperti apa yang mampu menjalankan sistem ini. Ada Android 5.0, ada RAM 1 GB, kemudian ada penyimpanan sebesar 30 sampai 50 MB. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Novia Rizka Aulia. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok RPL 101. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.